Baru direkam. Udah mulai ya? Oke. Balik ya? Apa saya dulu sekarang? Baik, Pak Kadek duluan. Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu, Pak Kadek. Selamat sore. Menepi gatre? Baik. Becik-becik Pak Kadek. Gimana sebaliknya Pak Kadek, gimana nih kabarnya? Yang bagus, sehat. Lagi nyaman-nyamannya nih. Iya. Oke, Pak Wayan sudah ngopi hari ini? Sudah Pak Kadek. Wah, ini ngopi yang kedua kalinya udah nih, ngopi sore kita. Terus apa ada kegiatan yang lagi sibuk-sibuknya napi nih, apa kegiatannya Pak Wayan? Sore ini kebetulan fry sih Pak Dek, kosong. Tadi agak siang baru ya agak lumayan lah ada kegiatan. Ya harus membimbing anak-anak untuk ini ekstra persiapan kegiatan ekstra siswalanya. Begitu Pak Kadek. Tapi hari ini sudah agak santai. Ya, syukurlah. Mereka juga diharapkan biar kita menumpuk kegiatannya Pak Wayan. Jadi harus dipilah-pilah lah biar tidak terlalu terganggu dengan aktivitas yang lain. Pak Wayan, kita punya waktu sebentar aja nih Ki, biar dapat ngobrol-ngobrol dikit terkait ada hal yang ingin Pak Wayan sampaikan mungkin dengan kondisi Pak Wayan hari ini, bisa disampaikan ke kondisi yang saat ini lumayan fit sih Pak Kadek. Jadi ya kita ngobrol sebentar atau diskusi hal-hal yang kita diskusikan begitu. Bagaimana Pak Kadek? Pak Kadek ada yang siapa duluan nih? Pak Kadek duluan ya. Ya. Jadi gimana Pak Wayan? Ada problem nggak, ada masalah mungkin yang Pak Wayan hadapi selama ini ketika berproses, atau yang bikin Pak Wayan tidak nyaman? Bisa cerita-cerita deh sama Tiang Lumut. Oh begitu ya. Baik Pak Kadek. Sebenarnya sih ada nih, cuman ya saya saya minta waktunya Pak Kadek dulu nih. Pak Kadek ada waktu nggak sebentar nih? Bisa Pak Wayan, sambil ngobrol santai kita di sini. Iya, begini Pak Kadek. Saya biasanya setiap hari sepulang dari sekolah itu kan ya ada kerjaan tambahan lah, itulah kerjaan tambahan. Ini juga sebenarnya permintaan dari anak-anak, ini dari murid-murid kita begitu. Dia minta untuk mendapat pelajaran tambahan atau les privat lah begitu. Jadi mereka untuk kepengen sekali biar ya jadi apa yang didapatkan di sekolah biar dia lebih paham lagi. Jadi kalau dia di rumah katanya ya larinya ke main game begitu. Jadi mereka ya Pak boleh nggak kita les privat di rumah? Ya kebetulan kalau ada Bapak ada waktu begitu. Jadi kemudian ya saya iyakan sajalah ketimbang daripada kita kosong begitu. Gitu Pak Kadek. Bagus Pak ya. Memang perlu ada stimulus lah buat anak-anak kita untuk kegiatan. Betul Pak Kadek. Nah kemudian dari sana ya oke lah saya terimalah mereka begitu. Nah jadi setelah saya terima awalnya sih datang 3 orang, kemudian 5 orang. Ya lama-lama jadi banyak begitu Pak Kadek. Mungkin dari mulut ke mulut mereka sampaikan, kita diskusi di rumahnya Pak Sudiase, kita nyaman, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya di sebuah kelas saya yang juga kebetulan saya ada jamnya di sana, ada megang kelas itu. Kebetulan ada anak yang tidak ikut begitu. Jadi ya tidak apa-apa sih bagi saya, tidak apa-apa gitu. Nah, cuman anak ini sepengetahuan saya dia memiliki kemampuan lebih lah dibandingkan teman-temannya begitu. Jadi sehingga saya tidak perlu
memaksakan mereka, "Ayo ikut les privat," enggak, saya tidak begitu. Jadi saya tidak mempromosikan diri, gitulah intinya Pak Kade. Biarlah mereka yang datang sendiri, begitu. Nah, terus Nah, sambil sambil mengisi waktu luang. Nah, kemudian di kelas saya, di kelas itu ada anak yang tidak ikut. Nah, anak ini sebenarnya pada saat pembelajaran, di luar pembelajaran, dia sangat akrab sekali dengan saya. Nah, ketika mendengar teman-temannya mengikuti belajar tambahan atau les privat di rumah saya, nah anak ini kebetulan tidak ikut Pak Kade, begitu. Nah, dengan tidak ikutnya anak ini, mungkin mungkin dalam pikiran dia itu, apa namanya, muncul, pemikiran-pemikiran negatif, "Wih, saya tidak ikut les di rumahnya Pak Suliarso, nanti nilai saya mungkin kecil," dan lain sebagainya. Nah, begitu. Nah, sedikit demi sedikit, perlahan anak ini, menjauh gitu Pak Kade. Jadi di kelas, setiap ketemu saya dia jadi agak canggung, ketemu di luar kelas apalagi, begitu. Nah, sehingga dalam pikiran saya tuh saya bingung, kenapa? Ada apa? Apa salah saya? Begitu. Begitu loh Pak Kade. Nah, jadi jadi ada perasaan Pak Wayan tidak nyaman ya dengan salah seorang siswanya berarti ini King. nggih, betul betul Pak Kade. Jadi kembali lagi kepada Pak Wayan. Jadi anak-anak itu kan sudah berdasarkan keinginannya datang sarang Pak Wayan untuk memberikan pelajaran tambahan tanpa paksaan lah gitu. Jadi dengan adanya satu anak itu, kira-kira beban yang Pak Ian rasakan apa Pak Ian? Ya tentunya saya merasa sangat terbebani Pak Kade. Ketika saya kan ingin memperlakukan anak itu sama di dalam kelas. Kalau di luar kelas atau apalagi di rumah kan sudah beda lagi itu kan. Begitu. Kalau di dalam kelas saya ingin memperlakukan mereka sama, biar dia laki, perempuan, anak si A, anak si B, saya tidak memandang begitu. Jadi ketika mereka belajar di kelas mereka sama. Dan saya perlakukan sama. Nah, anak ini setelah kejadiannya itu, setelah tahu teman-temannya ikuti sempat, dia malah menjauh ketika saya bertanya kepada dia jawabnya sambil nunduk. Itu biasanya ceria begitu. Jadi ada wajah murung saya lihat di anak itu begitu. Nah, jadi di sana saya berpikir loh, ada apa dengan saya itu? Ada apa? Kemudian apa salah saya? Kenapa? Saya takutnya kan justru tambah down, tambah rusak nanti mentalnya anak ini gitu ya. Ya, benar. Jadi begitu. Berarti Pak Wayan sudah bisa membaca situasi si anak sih sebenarnya. Mungkin karena perasaan Pak Wayan dipengaruhi dengan tidak nyaman dengan sikap anak itu yang tiba-tiba berubah. Pernah Pak Wayan mencari tahu dari teman-teman guru dengan perubahan sikap anak tersebut Pak Wayan? Begini Pak Kade. Nah, jadi ketika pada saat pembelajaran anak ini berubahnya drastis begitu, saya selesaikan pembelajaran itu. Setelah sampai di ruang guru, saya bertanya kepada teman-teman yang kebetulan juga ada kelas di sana. Dan mereka tidak merasakan hal yang sama. Nah, jadi artinya dapat saya simpulkan di sana hanya dengan saya anak ini menjadi canggung. Berarti hanya satu anak ini aja Pak Yan ya kira-kira? Iya, hanya satu anak ini. Gitu Pak. Baik Pak, jadi begini, kira-kira kalau Bapak ketemu dengan teman guru lah atau siswa yang lain, pernah nggak Bapak mencoba bertanya atau ingin tahu lah, sekedar tahu, kepo lah kayak zaman sekarang tuh kepo gitu, ada apa dengan dia, pernah nggak Bapak nanya-nanya gitu Pak? Iya, nah saya karena saking keponya saya panggil teman duduknya, saya chat dia lewat WA, saya japri dia, "Adik bisa ketemu dengan saya dulu sebentar di ruang guru," saya panggil begitu. "Oh baik Pak, ada perlu Pak?" "Ya ada perlu sebentar, saya minta tolong." Nah, akhirnya datanglah anak ini. Setelah saya tanyakan, nah dan kebetulan teman duduknya dia ini ikut juga belajar tambahan di rumah saya atau lesnya itu.
Nah, kenapa si ini, apa namanya, teman dudukmu ini, setiap ketemu saya dia jadi murung, kemudian jadi canggung, biasanya kan akrab ya sama saya. Kalau dapat pelajaran saya, dia paling dulu dia teriak begitu, artinya teriak saat menjawab, saat, apa namanya, bercerita, menyampaikan jawaban, dia paling dulu biasanya. Kenapa tiba-tiba seperti tadi, kok dia diam begitu. Nah, akhirnya temannya ini menyampaikan kepada saya, katanya, permasalahannya seperti itu, Pak. Jadi, si ini, anak ini dia tidak ikut, teman saya ini tidak ikut di les privatnya Bapak. Nah, dia menyampaikan, nanti karena tidak ikut, takutnya nanti nilainya dia kecil, saya berikan nilai kecil. Kemudian saya tanya lagi, alasan dia tidak ikut kenapa? Jadi, dia katanya sudah bisa belajar secara mandiri, kemudian samping itu Pak, dia katanya, kebetulan, terbentur dengan biaya, begitu, itu. Nah, padahal mereka yang datang belajar itu ya sukarela, jadi tidak saya paksakan, tidak saya patok, kamu harus bayar segini," tidak begitu, gitu. Nah, Ya, jadi setelah mengetahui itu ya saya kaget juga Pak Kadek, begitu. eee, berarti Pak Wayan sebenarnya sudah mulai dapat titik temu Pak Wayan, jadi permasalahan si anak itu dari Pak Wayan nanya teman-teman, nanya teman terdekatnya, itu sudah jalan keluar yang paling bagus itu Pak Wayan. Kira-kira setelah Pak Wayan dapat, mengidentifikasi si anak itu seperti yang Pak Wayan ceritakan, Pak Wayan ada nggak keinginan kira-kira cariin solusi lah dulu? Apa rencana Pak Yan yang kira-kira membuat Pak Yan punya gambaran untuk mendekati si anaknya? Nah, begini Pak Kadek, sebenarnya, untuk menghilangkan kecanggungan ini, artinya biar masalah ini tidak terus terjadi, saya berencana, menyampaikan masalah ini kepada wali kelasnya. Nah, jadi saya ingin, wali kelasnya itu memfasilitasi kami. Kalau saya nanti secara langsung memanggil anak ini, takutnya, ada ketersinggungan lain lagi, begitu. Jadi saya ingin, wali kelasnya memfasilitasi kami untuk membicarakan apa yang menjadi penyebab dari kecanggungan anak ini kepada saya, begitu Kak Kade. Ya, bagus Pak Yan. Artinya sudah mulai ada ini model jalan keluar sederhana dulu Pak Yan. Sudah Pak Yan petakan lah dalam hal ini. Jadi pentingnya itu ketika sudah komunikasi dijalankan, saya rasa Pak Yan sudah menemukan solusi yang terbaik. Kira-kira Pak Yan kalau kecanggungan itu kapan kira-kira kepingin dilaksanakan Pak Yan? Jadi biar biar Pak Yan juga nyaman, si anak juga nyaman gitu Pak Yan. Nah, jadi, rencananya begini Pak Kadek, kebetulan, Senin pada minggu depan itu, saya dapat lagi di kelas itu. Jadi sebelum, saya ada pertemuan lagi pembelajaran di kelas, inginnya saya sudah selesai. Jadi rencananya saya mungkin besok pagi, eee, sebelum kegiatan di sekolah mulai, nanti akan saya bertemu dengan wali kelas, agar saya dipertemukan dengan, anak ini, Pak Kadek. Artinya dari lewat wali kelas, jadi Pak Yan ingin langsung bertemu dengan anak ini. Artinya secara face to face atau bersama dengan Iya, walinya Pak Yan. iya, bersama dengan walinya sehingga, ada saksi lah, kita tidak tidak men-judge anak ini, begitu Pak Kadek. Oke Pak Yan. Jadi kapan nih kira-kira Pak Yan mau ditindaklanjuti ini kayak ketemu dengan wali sekaligus dengan anak tersebut Pak Yan? Nah, setelah nanti saya ketemu dengan wali besok, nah paling lambat hari Jumat lah, paling lambat hari Jumat saya sudah harus bisa ketemu bertiga antara saya, kemudian, wali kelas dan anak ini, begitu Kak, ada rencananya sehingga, masalah ini cepatlah selesai, saya menjadi nyaman, anak ini menjadi nyaman lagi, begitu sih rencana saya Pak Kade. Oke. Iya Pak Yan, itu sudah sebuah pemikiran dari Pak Wayan. Saya pikir
solusi terbaik dari Pak Wayan itu sudah Pak Yan temukan, bisa tinggal dilaksanakan, tinggal eksekusi aja Pak Yan. Nanti mohon diinfonya. Jadi kalau nanti dekat minggu-minggu ini sudah ada kabar, mohon juga diinfokan Pak Yan nanti gimana perkembangannya, sambil kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Yan. Baik Pak Kadek, terima kasih atas bimbingannya. Nanti kalau sudah ada perkembangan yang lebih baik akan saya sampaikan pada Pak Kadek. Terima kasih Pak Kadek, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Yan, semangat Pak Yan. Nanti kita Nggih, ketemu lagi. nggih Pak Kadek, terima kasih. Rahayu Pak Yan. Ayu, nggih. Begitu Pak Kadek, kira-kira bagaimana apa yang kurang dari percakapan kita? Ada yang perlu diperbaiki lagi? Sebenarnya posisinya terbalik sih Pak Yan. Harusnya saya yang bertanya, kira-kira posisi coaching di saya itu apakah tidak terlalu mengejar atau sudah seperti obrolan biasa yang menurut Pak Yan sesama teman? Artinya saya tidak diposisikan sebagai coaching yang harus terlalu mengatur kinerja orang. Gimana Bro ya? Oh, nggih Pak Kadek, nggih. Gimana menurut Pak Yan? Kalau saya coachingnya kayak begitu sistemnya. Jadi saya boleh dibilang apa ya? Adem ayem tidak, mengikutilah, mendengar yang baik lah. Apakah sudah seperti itu Pak Yan kira-kira? Nggih Pak Kadek, betul. Jadi Pak Kadek itu sudah menguatkan dari apa yang saya sampaikan begitu. Kalau coachingnya kan Pak Yan mulai bereksplor mencari jalan keluar yang terbaik sebenarnya. Jadi posisi kita saat ini adalah sedang belajar jadi coaching, bukan coachi. Nggih Pak Kadek, nggih. Oke, Pak Yan, sekarang yang Pak Yan. Nggih, sekarang kita lanjutkan ke Pak Kadek. Pak Kadek yang jadi coachingnya ya ceritanya. Pak Yan coachingnya. Nggih, baik Pak Kadek. Siap. Mulai Pak Kadek ya. Siap, silakan Pak Yan. Baik. Jadi yang bertanya lebih dulu siapa ini? Saya, Pak Kadek. Boleh, dia boleh. Nggih. Boleh, saya juga boleh. Halo Pak Yan, apa kabar? Halo Pak Kadek, kabar baik. Pak Yan Pak lagi Kadek gimana kabarnya? Iya, biasa aja Pak Yan, sama kayak kemarin. Jadi masih sibuk dengan persiapan kegiatan di sekolah Pak Yan. Oh begitu Pak Kadek, nggih. Pak Yan ini lagi santai nih Ki, nggak ada kegiatan apa? Nggih, saya lagi santai Pak Kadek, tidak ada kegiatan apa-apa ini. Ya. Kebetulan sore ini sudah santai sih. Tadi ya lumayan sulit sih kerjaan di sekolah, kemudian kerjaan di rumah juga menuntut harus diselesaikan. Tapi Asungkare hari ini sudah selesai dan santai sekarang Pak Kadek begitu. Bagaimana Pak Kadek nih? Yang tidak mengganggu aktivitas Pak Yan Ki. Tidak Pak Kadek, tidak. Kita lagi santai nih. Begini Pak Yan, yang mau ngobrol lagi beberapa hal terkait dengan kegiatan di sekolah Pak Yan. Jadi sebenarnya tidak banyak, tetapi 2-3 item kegiatan bagi saya sudah menjadi sebuah masalah sih sebenarnya. Kalau dipikir masalah ya jadi masalah, kalau dipikir mau diselesaikan ya kita berusaha menyelesaikan gitu Pak Yan. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol, yang penting Pak Yan waktunya tidak terganggu ya Pak Yan ya. Tidak Pak Kadek, santai, kita lagi santai nih. Baru selesai menikmati kopi sore nih Pak Kadek. Pak Kadek bagaimana? Sudah selesai, sudah ngopi juga nih? Ya dapat ngopi sebentar, tapi nggak nyaman, masih pikirannya terpecah harus gimana gitu. Syukur nih Pak Wayan bisa yang ketemu sekarang Pak Wayan sambil ngobrol. Begini Pak Wayan. Pak Kadek, ada masalah apa nih kok sampai terpecah begitu? Bagaimana nih Pak Kadek? Ya, ada yang bisa kita obrolkan, kita diskusikan hari ini. Dibilang curhat ya curhat, yang jadi diskusi ya diskusi Pak Yan. Iya, baik Pak Kadek. Begini Pak Yan, tanggal 31 Agustus ini kan sudah dekat. Iya, betul. Sekolah kan di lain pihak kan
Pak Yan sudah tahu saya harus ikut pelatihan guru penggerak, kemudian menangani siswa-siswa yang lomba untuk mata pelajaran. Nah, yang menjadi beban saya adalah saya saat ini kan posisinya sebagai pengarah kegiatan untuk HUT sekolah. Itu Iya, betul. beberapa kegiatan sudah sih saya catat, checklist apa-apa saja yang kurang. Nah, yang jadi masalah adalah di teknis acara. Banyak hal-hal yang masih jauh. Jadi yang saat ini adalah koordinator utama untuk acara adalah Pak Komang. Cuma Pak Komang itu susah saya ajak komunikasi. Setiap saya hubungi, HP-nya tidak diangkat. Ketemu di sekolah, pasti kegiatannya lebih banyak di luar karena harus ada ngurus orang tua. Saya tidak mau benturan terlalu keras dengan teman karena permasalahan itu masih berpikir kalau nanya lagi bagaimana dengan acara, apakah teknis acara sudah clear, apa saja yang kurang, selalu jawabannya ya nanti saya sampaikan. Sedangkan tanggal 31 Agustus ini kan sudah dekat Pak Yan. Saya enggak tahu harus bagaimana. Jadi sepertinya antara jelek pikiran saya kayaknya tidak terlalu mendukung kegiatan ini. Kurang disupport saya. Apakah saya yang salah berpikir? Mudah-mudahan ini salah Pak Yan, cara berpikir saya. Atau karena dia situasinya lagi ada banyak masalah sehingga kegiatan ini seperti terbengkalai jadinya. Sedangkan teman-teman yang lain yang bagian sarpras itu sudah siap untuk sound system. Yang jadi masalah ini teknis acara, bagaimana tari penyambutannya siapa, terus dari mana unsur-unsurnya. Sampai hari ini pun masih bingung. Di chat juga dibaca. Kira-kira Pak Yan ada nggak gambaran sederhana saja biar bisa saya mengklirkan permasalahan ini Pak Yan? Oh begitu Pak Kadek, nggih, saya paham. Nah kalau begitu kira-kira apa tujuan kita diskusi hari ini Pak Kadek? Saya berharap sih ada sebuah penyelesaian. Jadi apa yang menjadi beban saya dengan tugas-tugas saya dan tujuan terakhir dari kegiatan HUT sekolah saya itu jadi selesai Pak Yan, tidak dipengaruhi oleh 1-2 orang teman. Sedangkan saya selaku penanggung jawab semua kegiatan atau ketua panitia, saya menjadi beban dengan tersendirinya. Jadi harapan saya itu adalah nggak ada masalah lagi. Jadi kegiatan itu sudah klop, sudah rapi, sudah terrealisasi. Itu saja sih Pak ya, karena waktunya udah sangat dekat nih. Oh begitu Pak Kadek, ya baik kalau begitu. Kira-kira Pak Kadek sudah dapat ada info dari teman lain mungkin mengenai Pak Komang ini kenapa dia belum bisa mempersiapkan si acaranya begitu Pak Kadek? Kemarin saya udah ketemu dengan Pak Made, kebetulan dia bagian sarpras, karena sarpras juga kan nanya apa-apa saja, berapa perlu mic untuk acara, kemudian musik apa yang mau diputar. Jadi sarpras dan bagian publikasi ini kan nanya terus. Cuma Pak Mangnya selalu masih bilang sibuk gitu. Nanti saja. Jadi teman di bagian koordinator sarpras juga meminta time schedule, jadi rundown acara biar jelas. Itu saat ini juga belum kita dapatkan Pak Yan sampai hari ini. Kita sama-sama bingung, jadi beberapa tim hanya satu kegiatan yang sebenarnya sebagai kegiatan utama, yaitu puncak HUT-nya itu sendiri belum tergambar jelas susunan acaranya, rundownnya kayak bagaimana gitu Pak Yan. Begitu Pak Kadek, ya. Nah kemudian kalau begitu untuk memperbaiki situasi ini kira-kira Pak Kadek sudah ada merencanakan apa terhadap Pak Komang niki? Sementara yang jalan pertama sudah saya lakukan adalah terus berkomunikasi dan mencoba menghubungi gitu.
paling tidak saya dikasih jawaban sederhana lah, artinya saya dikasih jawaban begini loh rencana awalnya gitu. Jadi saya sudah dikasih tambahan seperti itu, sudah punya gambaran Pak Yan. Rencana A seperti ini, oh berarti maksudnya mau ke sini mau ke sini. Sehingga kesannya nanti kalau saya masuk membuatkan acara itu, secara otomatis acara itu tidak sesuai dengan harapan dari selaku koordinator acara Pak Wayan. Jadi kayak seperti itu gambarannya Pak Yan. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Kapan kira-kira Pak Kadek apa namanya bisa bertemu dengan merencanakan untuk bertemu dengan Pak Komang sehingga komunikasi Pak Kadek dengan Pak Komang itu bisa berjalan lancar mengenai apa namanya membicarakan masalah rundown acara ini atau mungkin kalau dari apa yang disampaikan Pak Kadek sampaikan tadi mungkin Pak Komang ini kurang pas pada posisinya begitu Pak Kadek jadi di sini mungkin Pak Kadek perlu merencanakan kapan bisa bertemu dengan Pak Komang begitu Pak Kadek. Nah, mungkin besok pagi saya akan coba kejar Pak Komangnya. Besok saya akan komunikasikan kalau dia tidak ke sekolah, saya akan ke rumahnya atau ke rumahnya malam ini juga Pak sama Pak Made biar ada teman yang untuk bantu mendengar apa permasalahannya. Ya 2 tim lah dari masing-masing ketua Sarpras, kemudian bagian soundnya. Jadi paling tidak saya rencana semalam inilah ketemu dengan Pak Mang biar clear permasalahan ini. Jadi karena waktu ini sudah mepet, sedangkan saya tidak berani menentukan acara. Rencananya begitu gitu. Kalau misalnya buntu, nah itu yang menjadi kita permasalahan Pak Yan. Oh begitu. Nah, mungkin dalam hal ini mungkin bisa Pak Kadek melibatkan apa seseorang atau mungkin kita pimpinan untuk apa namanya memfasilitasi Pak Kadek mungkin untuk bisa bertemu dengan Pak Komang. Baik Pak Yan, mungkin itu juga salah satunya yang coba juga saya harus bertemu dengan pimpinan. Bisa jadi pimpinan juga akan membantu yang harus langsung bertemu dengan beliau untuk memastikan acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tupoksinya Pak Komang gitu. Demikian Pak Wayan. Kira-kira kapan bisa Pak Kadek bertemu dengan pimpinan agar bisa bertemu dengan Pak Komang? Kalau pimpinan mungkin saya akan lakukan besok pagi Pak Yan, jam sekolah. Karena sekarang sudah agak sore, saya ketemu Pak Komang dulu lah dengan teman-teman yang lain. Semoga dapat solusi sehingga kalau tidak bisa baru sesuai dengan saran Pak Wayan saya menuju ke pimpinan. Baik Pak Kadek. Saya rasa sudah bagus itu apa yang Pak Kadek rencanakan untuk bertemu dengan Pak Komang, menanyakan langsung bagaimana kesiapan beliau sebagai si acara begitu. Terus selanjutnya setelah ketemu dengan Pak Komang, kira-kira apa yang Pak Kadek lakukan? Yang saya akan lakukan mungkin seperti ini Pak Yan, coba saya komunikasikan kalau misalnya Pak Komang ternyata tidak siap, saya coba minta saran beliau juga sih kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Kalau misalnya beliau memohon pengganti, saya harus sudah punya plan B Pak Yan. Artinya saya harus sudah siapkan dulu rundown acaranya. Jadi ketika nyari pengganti si B, Pak siapa mungkin nanti di sana jadi pengganti atau Bu siapa, dia sudah saya siapkan rundown acara sehingga teman yang menggantikan itu tidak terkejut tiba-tiba saya suruh ganti untuk ini tapi saya sudah plankan untuk punya acara cadangan gitu. Demikian Pak Yan kira-kira yang saya ingin lakukan. Bagus. Saya kira sudah bagus itu Pak Kadek. Jadi tinggal apa namanya memilih waktu dan tinggal mengeksekusi saja Pak Kadek. Saya kira sudah bagus itu semuanya. Nah jadi nanti kalau sudah misalnya selesai Pak Kadek bertemu dengan Pak Komang dan ada perkembangan mengarah yang ke lebih baik, jadi minta tolong di informasinya ya Pak Kadek.
Nggih Pak Yan, terima kasih banyak nih Pak Yan. Jadi kayaknya berbicara hari ini saya seperti dituntun untuk menemukan jalan keluar sendiri nih kayaknya. Jadi terima kasih Pak Yan. Semoga apa yang saya bisa lakukan memperoleh hasil yang diinginkan. Nanti kalau sudah ada, saya pasti komunikasikan lagi kembali Pak Yan. Semoga dekat-dekat hari ini masalah saya tidak numpuk lagi. Asdongkare besok selesai dan clear. Baik Pak Kade, terima kasih. Jadi kita sudah berdiskusi, tetap semangat Pak Kade, sehingga masalah yang kita hadapi dan beban yang kita hadapi bisa selesai. Begitu Pak Kade. Ya, terima kasih Pak Ayan. Sampai nanti ya Pak Ayan. Jadi kita cari waktu lagi ngobrol-ngobrol. Semoga hari ini selesai masalah saya dan saya maunya langsung menuju ke Pak Komang ini dengan Pak Made. Saya coba hubungi teman saya. Baik Pak Kade, selamat berjuang, tetap semangat Pak Kade. Selamat sore. Selamat sore Pak Yan, rahayu Pak Yan. Iya, rahayu Pak Kade. Nah, begitu Pak Kade. Taruh di kursi aja ya. Ya. Iya Pak Yan. Jadi menurut saya Pak Yan sudah pas itu Pak Yan. Sudah posisi coachingnya bisa menjadi pendengar yang baik sebenarnya. Jadi cerita dari permasalahan saya, Pak Yan sudah mau mengeksplor, menggali apa-apa saja kekurangannya, kemudian mencoba mengarahkan sehingga saya bisa mencari titik temu yang saya inginkan. Demikian sih Pak Yan. Pak Wayan Sudiarso sudah selesai ya? Sampun Pak Yan. Oke, yang tutup gininya. Inggih, rekamannya. Banyak lama. Inggih. Terima kasih Pak Yan.